Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bahyudin Nur. Di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk menangani semua file PDF Anda. Nah, yaitu nama aplikasinya adalah Netro PDF Profesional. Apa itu Netro PDF Profesional? Yaitu sebuah software yang bisa digunakan untuk menangani semua file PDF. Tidak hanya dapat digunakan untuk membaca, tetapi juga dapat digunakan dengan mudah untuk membuat, mengatur, mengedit, menggabungkan, dan melakukan konversi PDF ke dalam format lain, misalnya PDF ke Word, PDF ke Excel, PDF ke PowerPoint, dan masih banyak lagi. Saking banyaknya, di sini saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu. Nah, biar teman-teman tahu tampilannya atau tool atau fitur-fiturnya yang bisa teman-teman gunakan, kita langsung aja simak ke dalam aplikasinya langsung. Oh ya, untuk filenya silahkan teman-teman download di deskripsi video, dan di sana juga ada saya sertakan bagaimana cara untuk menginstalnya. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Baik teman, di sini sudah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, saat ini saya menggunakan namanya Netro PDF Netro Pro, yang saat ini versinya adalah kita lihat pada bagian help, dan di sini ada about Netro Pro. Yang kita gunakan adalah saat ini versinya versi berapa nih ya? Versi 11 ya, versi 11. Nah, ini sudah jauh tertinggal, namun ini tetap bisa kita gunakan. Oke, langsung aja kita ke bagian home. Nah, di bagian home di sini ada berbagai macam, kita bisa menyeleksi teks nanti, kemudian mengetik teks dan sebagainya. Dan di bagian PDF kita bisa mencari PDF-nya dan kita bisa tambahkan. Di sini akan saya coba untuk menambahkan satu buah PDF. Oke, kita cari PDF-nya. Misal di sini kita coba cari. Nah, dokumen. Oke, nah di sini ya kita akan coba ubah. Ini bentuknya dalam Microsoft Word. Kita open dan kita create. Oke, dan di sini kita langsung aja kita save, langsung bisa ya. Oke, kita tunggu aja prosesnya dia mengconverting. Nah, ini adalah kelebihan dari fitur yang pertama. Jadi dia langsung mengubahnya ke dalam bentuk PDF. Dan ini bisa juga digunakan untuk aplikasi lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian di sini. Di sini ada seleksi. Oke, sekarang di sini kita bisa menyeleksi teks-teksnya dan kita bisa copy paste aja. Nah, copy teks. Oke. Kemudian di bagian home kita bisa ada hand ini biasa. Ini untuk menggulir tampilan dari lembar kerja. Kemudian yang paling canggih adalah di sini kita bisa mengedit teksnya. Kita bisa bagian ke bagian edit. Nah, di sini kita bisa mengganti PDF ini seperti kita mengetik di Microsoft Word ya, teman-teman. Misalkan kita ganti dengan kata yang salah, misalkan user. Nah, sangat bisa. Kalau sudah, kita langsung klik finish. Nah, ini adalah tool yang pertama atau tool yang lainnya. Oke, kemudian di sini ada seleksi. Seleksi ini seperti biasa fungsinya adalah untuk menyeleksi teks. Nah, gambar dan sebagainya. Kemudian di sini ada type text. Ini kita bisa mengetik teks ya. Misalkan di sini adalah kunci jawaban. Nah, jadi kita bisa mengetik teks kita yang mau, yang kita inginkan. Kunci jawaban A. Oke, nah seperti itu ya. Nah, di sini juga kita bisa ganti font dan sebagainya, sangat bisa. Oke, kita ganti misalkan yang ini. Nah, teman-teman. Sudah, kita klik finish. Oke, kemudian kita bisa ke quick sign. Di sini kita belum tahu fungsinya, tapi ini sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah bisa mengedit, kemudian bisa menyeleksi teks, dan kita bisa mengetik juga di dalam file PDF. Kemudian kalau kita ingin menggabung ke dalam beberapa file PDF, kita di sini bisa menggunakan file combine. Nah, kita cari file
PDF lainnya, misalkan kita gunakan yang ini atau gambar dan juga sebagainya. Di sini ada berbagai macam format yang bisa support. Kita cari misalkan di sini, kita pergi ke download, kita masukkan di sini. Nah, sudah masuk, dan di sini kita bisa menambahkannya langsung ya. Kita klik. Oke, kita gabungkan dengan file yang lain, ditambah lagi. Yang ini misalkan kita open. Nah, jadi ada dua file yang bisa kita gabungkan, dan juga maksimalnya kita tidak tahu. Yang jelas ini kita bisa menggabungkan file tanpa harus online, guys. Oke, kita create. Nah, kita simpan dulu, kita combine. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat hasil kombinasinya. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, di sini ada beberapa gabungan file. Oke, itu untuk file combine. Kemudian kita pergi ke sini di bagian, tetap bagian home ya. Nah, belum lagi fitur yang lain. Kita bisa mengekspor file yang ini misalkan ya. Pastikan yang kita ekspor itu masih dalam ranahnya yang bisa diketik. Kalau yang seperti ini bisa, namun tidak bisa diketik ulang ya, karena ini hasil dari scan. Kita coba untuk convert to Word. Kita convert. Oke, kita tunggu. Nah, dia mengconvert image based page to editable text. Jadi dia mengconvert agar teksnya itu bisa diedit kembali di Office Word. Prosesnya cukup cepat ya. Nah, ini cukup cepat. Kita tunggu aja dulu. Oke. Nah, dia mengekspor ke Word. Oke, dan kalau misalkan tidak bisa, jadi di sini ada bacaannya, yaitu the select PDF file contains scan page that will appear as bitmap. Jadi kalau bitmap itu nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan nanti dalam bentuk Word yang bisa kasih diketik itu bisa. Tapi karena ini dalam bentuk gambar, jadi tidak bisa diedit ya. Kayak sekarang kita coba yang ini. Nah, ini kan bisa tadi kita ketik. Kita bisa convert ke Word atau ke Excel. Kita coba convert lagi ke Word. Oke, kita convert. Kita tunggu. Nah, teman-teman, ini hasil yang sudah dikonvert ke dalam bentuk Word. Dan kita coba ke dalam bentuk Excel. Di sini ada Excel, kita convert lagi, kita klik dan kita convert langsung. Apakah bisa? Oke, kita coba klik oke, husband pilot. Ini gagal ya. Kita coba lagi. Oke, convert Excel pilot send select PDF file does not contain any table. Oh, berarti harus pakai table. Jadi di sini nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke bagian highlight. Highlight ini digunakan untuk menandai sebuah teks yang ada di file PDF. Ini kita coba, misalkan kita menandai ini.
Nah, teman-teman seperti itu. Jadi ini misalkan kita mau membuat kunci jawaban pada soal ataupun highlight yang lain, mata pelajaran yang lain ataupun buku yang lain bisa. Oke, kemudian kita masuk ke bagian insert lagi. Di sini ada untuk memasukkan file dalam bentuk PDF ya. Ada PDF. Nah, kita bisa menggabungkannya lagi. Misalkan kita gabungkan yang ini. Kita next. Oke, nah di sini kita bisa menggabungkan, misalnya kita mau menggabungkan di awal, berarti kita buat current dan di sini kita pilih first. Jadi, oh ya bukan current ya. Jadi kita pilih ada first atau last dan sebagainya. Current artinya page halaman saat ini. Kemudian page ini kita bisa memilih halaman berapa yang ingin digabungkannya. Kemudian untuk first berarti pertama sekali ya, kita gabungkan aja first. Oke, berarti ada di bagian atas sekali. Nah, seperti ini dia tergabung ya. Nah, ini untuk menggabungkan. Kemudian juga kita bisa merotate posisinya ini, kita coba rotate. Nah, seperti ini. Jadi posisinya untuk merotate. Kalau misalkan kita ingin menghapusnya, tinggal kita klik delete. Kita buat halaman pertama dan kita pilih delete. Nah, bisa ya. Dan kalau kita emang ekstrak, nah, ekstraknya kemana ya? Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa mengekstrak satu-satu, ya. Bisa kita mengekstrak yang ini, kita ekstrak halaman currents. Jadi dia mengekstrak satu-satu. Oke, keren. Nah, untuk add tool ini tambahan aja. Misalkan kita bisa scan OCR, ya. Jadi untuk teks yang bisa kita foto, kemudian dia bisa menjadi teks yang bisa kita ketik ulang. Oke, lanjut kita ke bagian convert. Nah, di bagian convert ada berbagai macam tool yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mengconvert PDF ke dalam Word, PDF ke dalam Excel, PDF ke dalam PowerPoint, ke dalam gambar, dan masih banyak lagi. Atau juga kita bisa merubahnya ke dalam text rich atau plain text atau ekstrak sebagai gambar. Itu di bagian convert. Kemudian kita bagian review. Nah, di bagian review ini biasa di sini kita bisa highlight juga. Kemudian di sini ada textbook ya. Nah, textbook jadi kita bisa ketik lagi di sini. Oke, ini textbook. Dan juga bisa menambahkan call out. Nah, ini call out misalkan ini ada sebuah penjelasan. Oke, kita coba cancel dulu. Nah, misalkan call out, kita di sini diberikan penjelasan, kita klik. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini kita bisa ketik jawaban benar. Jawaban benar. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian cross out. Cross out itu artinya kita coba seleksi. Nah, dia menyilang teksnya. Kalau underline dia akan menggarisbawahi teksnya. Kalau replace kita bisa apa ya? Ini kurang tahu fungsinya. Lanjut kita ke bagian stem. Ini stem kayak stempel. Nah, ini kita klik ini. Oke, kita stempelnya di bagian sini aja. Nah, oke, seperti itu. Di sini ada berbagai macam pilihan stemnya. Tinggal kita pilih complete. Oke, nah seperti itu ya. Cukup mudah dan keren aplikasinya. Kita lanjut ke bagian shape. Nah, di bagian shape ini kita bisa menandai misalkan ingin panah misalkan. Kita buat panahnya ke sini atau kita ingin membuat shape-nya rectangle, kotak, kita bisa arahkan ke sini. Nah, seperti itu. Untuk menandai ya. Selanjutnya kita ke bagian shape yang lain. Di sini ada polygon, ada cloud, ada line, oval, rectangle, dan arrow. Nah, untuk bagian drawing di sini kita bisa menggunakan pensil dan juga penghapus. Nah, oke seperti ini. Dan kalau kita hapus saja ini, klik, bisa nggak ya? Oke. Nah, jadi bisa kita hapus kembali.
Nah, seperti itu. Itu untuk yang pensil. Kemudian add image, kita bisa menambahkan gambar pada file PDF kita. Kita coba cari gambar. Sekarang kita ambil gambar ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke bagian ini. Ini kurang tahu fungsinya, ya. Teman ini menandai misalkan ada berapa scene dan sebagainya. Nah, oke, ini kurang tahu. Jadi yang jelas ini adalah untuk sebagai tempat pengukuran. Misalkan kita mengukur ini, kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, jadi dia ada tempat mengukurnya. Jadi namanya juga measure. Attach file. Jadi attach file ini untuk melampirkan teks atau melampirkan bahasanya. Kita coba klik di sini. Nah, jadi kita lampirkannya di sini. Nah, jadi di sini kalau kita klik di sini akan ada lampiran. Oke. Nah, do you want to open attach? Oke, jadi dia akan terbuka sebuah file. Nah, keren ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan kita coba untuk satu-satu untuk menjelaskan cara penggunaannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian OCR. Nah, di bagian review ada OCR. OCR ini untuk men-scan teks yang gambar jadi tulisan. Kita coba oke. Dia meng-create ada nggak apa ya, ada nggak di sini efeknya? Oke, nggak ada ya. Mungkin ini nanti kita coba cari tahu lagi. Kalau compare itu untuk menggabungkan sebuah file ya, file menjadi satu. Kita compare, kita gabungnya misalkan dari mana ya, compare document by content. Oke, kita klik. Nah, jadi dia mengcompare ke dalam berbagai macam ukuran seperti itu. Ini tidak terlalu sering kita pakai. Lanjut ke bagian page layout. Page layout ini kita bisa memasukkan file tadi yang sudah jelaskan, kemudian kita bisa merotasi, mendelete dan mengcrop. Nah, kita bisa mengcrop bagian mana aja yang mau kita crop, kita apply crop. Nah, jadi dia ini aja yang dimunculkan ya, itu bagian crop. Kita cancel aja. Oke. Lanjut kita ke bagian ekstrak. Ini biasa sudah tadi kita sampaikan ya, mengekstrak filenya ke dalam satu lembar. Oke, kita coba ke bagian lain. Misalkan kita mereplace. Jadi ini dia bisa mereplace ke bagian halaman berapa yang ingin direplace-nya. Kita tinggal browse ya, halaman 1 kita coba ganti dengan yang ini misalkan, dan kita replace. Nah, kita coba lihat pada bagian halaman 1. Nah, ini sudah direplace-nya, diganti dengan yang lain. Oke, seperti itu. Kita coba cancel aja. Kita coba batal. Nggak bisa batal. Coba kita replace lagi. Kita pergi ke bagian replace, browse. Kita cari di sini tadi. Mana tadi? Oh, biarlah dulu. Ketemu lagi. Oke, kemudian kita ke bagian split. Husband modify, oke. Nah, kita bisa men-split, tapi ini kita jarang juga menggunakannya, nggak usah lah. Kalau watermark, ini bisa kita menambahkan watermark pada aplikasi atau file PDF kita. Apply. Nah, di sini ada watermark. Jadi bisa kita buat watermark. Dan juga kita bisa membuat current dokumen. Batasnya, fixnya, prefix, suffix ya. Jarang digunakan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan sebuah link.
Nah, misalkan ada soal dan sebagainya atau ada sebuah link online, kita tinggal klik bagian ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan linknya. Misalkan kita ingin pergi ke halaman, di sini kita next dan kita masukkan nanti linknya, ya. Kita bisa edit juga, editnya tinggal kita klik 2 kali. Nah, kita coba actionnya pergi ke URL, ada nggak sini? Nah, web link. Oke, nah kita tambahkan linknya di sini. Nah, sangat mudah ya. Oke, lanjut ke form. Form ini jarang kita gunakan juga, ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita sampaikan juga. Di sini ada untuk memasukkan select field, text field, checkbook, ya. Sekarang kita klik ini. Nah, akan ada checkbook, ya. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah barcode, ya. Nah, seperti ini barcode. Dan barcode ini pun mungkin kita bisa ganti namanya, ya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke bagian share. Di bagian share ini tidak terlalu banyak kegunaan, cuman ini melampirkan ke dalam sebuah email. Kalau erase ini biasa untuk menghapus atau meremove metadatanya, ya. Jarang dipakai untuk protect. Nah, di sini kita bisa memproteksi sebuah file PDF, ya. Oke. Dan selesai sudah untuk review pada aplikasi Nitro PDF. Oke, itu dia review kita hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan untuk video lengkapnya nanti kita akan share satu-satu bagaimana cara penggunaannya lebih detail dan lebih jelas. Semoga ini bermanfaat. Untuk linknya silahkan download di deskripsi video. Di sana juga ada penjelasan dan cara installnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.